Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, mari silakan duduk. Perkenalkan, saya bidan Kesa yang sedang bertugas pada hari ini Bu. Ada yang bisa dibantu? Bu, perkenalkan dengan Ibu Moni Ya. Bu. Oh, Ibu Moni, iya Bu. Ini mau periksa adiknya ya? Iya Bu. Baik Bu. Ini adiknya bayinya umur berapa? Baru umur 1 hari Bu. 1 hari. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Ibu umurnya? 25 tahun. 25 tahun. Berat adiknya berapa Bu? 3,3 kilo Bu. 3,3 kilo. Panjang badannya 48 cm. 48 cm ya. Ada keluhan buatan Bu? Belum ada Bu. Baik. Ibu sudah tahu cara merawat bayi sehari-hari? Belum Bu. Belum tahu ya Bu ya. Saya izin cuci tangan dulu ya Bu. Baik. Karena Ibu belum tahu cara merawat bayi sehari-hari, saya akan menjelaskan Bu tentang perawatan bayi sehari-hari. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Sebelumnya sudah pernah dapat penyuluhan? Belum pernah Bu. Belum pernah, baik. Saya menjelaskan ya Bu ya. Tujuannya agar Ibu mengerti, karena perawatan bayi ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal ya Bu ya. Nah, untuk pemberian ASI Bu, sebaiknya itu sesuai dengan keinginan bayi, atau ketika bayi menangis Ibu berikan ASINya, yaitu setiap 2-3 jam Bu, paling sedikit 4 jam dimulai dari hari pertama. Seperti itu ya Bu ya. Lalu diusahakan bayi selalu bersama dengan ibu, karena dengan bersama dengan ibu bayi akan merasakan aman, nyaman, serta hangat karena adanya kontak kulit dengan ibu. Seperti itu ya Bu. Lalu untuk cara menjaga kebersihan dari bayi diusahakan hangat dan kering Bu. Jadi ketika bayinya pipis terkena popok atau selimut, segera untuk diganti ya Bu ya, agar bayi tidak kedinginan. Seperti itu ya Bu. Lalu usahakan suhu ruangan itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Jadi suhunya yang normal ya Bu ya, karena itu bisa menyebabkan bayi dehidrasi Bu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang perawatan tali pusat. Saya memakai sarung tangan dulu ya. Baik. Silakan adiknya ditidurkan di sini. Ya Bu. Nah, untuk perawatan tali pusat, kita menggunakan kasa ini untuk mengeringkan tali pusatnya setelah mandi atau setelah dicuci. Seperti itu ya Bu ya. Jadi perawatan tali pusat yang benar itu sangat penting Bu, karena jika tidak dirawat dengan benar nanti tali pusatnya bisa infeksi. Tanda-tanda infeksi ada kemerahan, ada bau busuk, keluar nanahnya, bengkak, seperti itu ya Bu ya. Kita tidak ingin menjadi infeksi. Karena itu Ibu perhatikan ya. Yang pertama Bu, prinsipnya untuk perawatan tali pusat itu terbuka dan kering. Jadi tidak dibungkus dengan kasa Bu, kasanya hanya untuk mengeringkan. Seperti itu ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya, sebelum kita menyentuh tali pusat atau melakukan perawatan, kita harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ibu sudah tahu cara cuci tangan dengan baik dan benar? Belum Bu. Belum. Nanti dengan 6 langkah ya Bu ya. Pertama telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, ibu jari, dan terakhir ujung-ujung jari ya Bu ya. Nanti dipraktekkan di rumah nih. Sebelum melakukan perawatan tali pusat, kita harus cuci tangan dulu untuk menghindari penyebaran dari kuman infeksi. Seperti itu ya Bu ya. Lalu selanjutnya, tali pusat ini jangan dioleskan apapun Bu, karena itu bisa menyebabkan alergi atau infeksi, dan juga tidak perlu tutup dengan kasa seperti yang saya katakan tadi ya Bu ya. Lalu ketika memakaikan popok, tali pusatnya jangan ditutupi, tapi kita letakkan popoknya itu di bawah tali pusatnya Bu,
supaya dia terbuka dan kering itu tadi ya Bu ya. Lalu usahakan Bu tali pusat ini tetap kering. Jadi kalau kena kotoran, kena air pipis atau BAB-nya bayi, Ibu cuci dengan air bersih dan sabun, lalu dibilas hingga bersih dan lalu dikeringkan dengan kasa ini ya Bu ya, dikeringkan hingga kering. Seperti itu ya Bu ya. Lalu yang selanjutnya nanti kita biarkan saja tali pusatnya itu mengering dan puput sendiri sekitar 5-7 hari ya Bu ya. Nah, kalau Ibu melihat adanya tanda-tanda infeksi yang saya jelaskan tadi, kemerahan, bengkak, keluar nanahnya, berbau busuk, Ibu harus segera membawa adiknya berobat ke fasilitas kesehatan. Seperti itu nggih? Ya, sudah mengerti Bu? Iya, Baik. Bu. Saya periksa dulu ya Bu ya suhu tubuh adiknya. Baik, normal ya Bu ya. Ya, boleh digendong lagi. Nah, selanjutnya Bu, sudah pernah tahu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir? Belum, Ibu. Belum, saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama, itu tandanya ini Bu, pernapasannya sulit atau sesak nafas. Jadi ketika dihitung dalam 1 menit itu pernapasannya lebih dari 60 kali. Ya Bu. Lalu yang kedua, demam, yaitu suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat atau bayinya kedinginan. Suhunya di bawah 36 derajat. Yang selanjutnya, kulit bayi nampak kuning Bu, hingga ke telapak tangan dan telapak kaki. Apalagi jika munculnya kurang dari 24 jam atau malah lebih dari 14 hari ya Bu ya. Ini juga bahaya. Yang selanjutnya, bayinya nampak biru, pucat. Dan yang terakhir, infeksi pada tali pusat yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila Ibu menemukan salah satu tanda bahaya pada bayi baru lahir, Ibu segera untuk membawanya berobat ke fasilitas kesehatan. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya, Bu. Baik Bu, saya tanyakan kembali ya Bu ya. Tadi tanda bayi baru lahir untuk demam itu suhunya berapa Bu? Di atas 36, Bu. Di atas 37,5 ya Bu ya. Kalau kedinginan di bawah 36 derajat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Baik, saya dokumentasikan dulu ya Bu. Ya. Baik. Semoga bermanfaat ya Bu ya dan dapat diterapkan di rumah. Semoga ibu dan bayinya sehat selalu.